Halo sahabat, jumpa kembali. Nah, di sini saya ingin mengupdate kondisi ikan nila Bangkok saya yang berusia 1 bulan setelah kita tebar dan kita rawat. Jadi ini adalah updateannya. Jadi apa saja ya selama 1 bulan ini yang saya perlakukan atau saya lakukan dalam merawat nila Bangkok ini, disimak terus di video kali ini. Dan saya juga minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini, like bila kalian suka dengan videonya, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, di sini di updatean di 1 bulan ikan nila Bangkok ini yang saya rawat, itu tidak ada yang spesial. Hanya saja di sini saya menambahkan jumlah titik aerasi. Kalau teman ingat di video saya yang sebelumnya, di kolam ini hanya 4 titik aerasi. Sedangkan di yang ini sama, itu hanya 3 titik. Jadi di kedua kolam ini saya menambahkan jumlah titik aerasi menjadi 6 titik. Jadi kedua kolam ini saya menambahkan 6 titik aerasi. Dikarenakan apa? Ya, pertama tentunya ikannya ini semakin lama kita rawat akan semakin besar juga ikannya, dan kebutuhan aerasinya juga harus banyak juga. Harus besar maksudnya. Jadi saya menambah jumlah titik aerasinya. Jadi di 1, 2, 3, 4, dan ini 5, 6. Tapi saya cabangkan menjadi 2 seperti ini. Jadi 6 titik. Dan yang kedua yang saya lakukan itu menambah jumlah besar kapasitas aerator saya. Kalau yang ini adalah Sunsun dan yang ini adalah RC AA100. Ini tidak nampak ya teman. Nah ini. Jadi resen AA100 ini saya tingkatkan dari resen AA70 menjadi resen AA100. Tujuannya apa? Ya tentunya untuk menambah besarnya aerasi, agar aerasinya itu bisa kita pecah. Jadi kalau kita mengandalkan resen AA70 kok semakin banyak percabangannya, maksudnya semakin banyak jumlah titik aerasinya, pasti akan semakin kecil. Nah itu. Jadi saya tingkatkan aerasinya. Jadi resen AA70 ini saya pindahkan untuk kolam beton saya, karena kalau dengan resen AA70 itu cukup untuk kolam beton saya. Dan resen AA100-nya ini saya taruh di sini untuk kolam ini. Dan juga saya menambahkan ini keran. Ini jadi keran aerator ini berfungsi untuk mengatur tekanan agar tekanannya ini sama rata. Jadi kalau tidak kita atur tekanannya ini, jadi di satu titik tuh akan besar sendiri dan tidak akan terdistribusi dengan baik udaranya. Sedangkan yang ini yang dari Sunsun YT828, saya cukup 1 selang, kita cabangkan 2. Jadi dengan seperti ini mencabangkannya 2. Jadi ini hanya sebagai
emergensi yang seperti yang saya jelaskan. Jadi aerator ACDC ini berfungsi untuk emergensi, itu yang pertama. Dan kedua, kita bisa memaksimalkannya dengan menambah jumlah kadar aerasinya. Dan saya cabangkan dua, tujuannya agar tidak banyak selang-selang yang menggantung di sini, jadi tidak mengganggu pemandangan, atau bisa dibilang lebih enak dilihat lah. Tidak banyak seperti ini, tidak banyak selang-selang yang menggantung di atas kolam. Nah ini jadi kita akan coba kasih makan. Jadi aerasinya ini sebanding dengan tingkat nafsu nafsu makan ikan kita. Ini. Jadi semakin besar aerasinya, ikannya itu akan semakin nyaman dan semakin lahap. Dan tentunya kita tidak khawatir bahwa oksigen yang terlarut di air kolam kita ini akan berkurang. Masih bisa lahap. Nah jadi hanya itu saja updateannya. Saya harap kalian suka dengan video ini. Silahkan klik like, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya pamit dulu, saya undur diri dulu, bye.